Datuk nanya kan, menurut kamu ini apa Soleh? Tapi ditanya kayak gitu, Pak Soleh ini cuma diem. Pas si Datuk ini nengok, buak, buak, buak. Ya, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, kita lagi-lagi bakal ngelanjutin cerita Bunian dari MWV Mystic. Kalau di part 1 kemarin, kalau kalian ngikutin nih, di bagian terakhir kan Datuk Pagar Alam. Itu dia lagi ngobrol nih sama satu sosok yang berpakaian serba putih. Tapi nggak tahu nih, ini sosok siapa. Dan sosok ini bilang, kalau dari salah satu 3 anak kecil yang main di sawah kemarin tuh nyari lengkitang sama belalang, yaitu Guntara, Abbas, sama Mina, bakal ada yang memicu datangnya bencana ke desa Rangkiang. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah, siapakah sosok anak kecil yang dibilang sebagai pemicu bencana ini? Penasaran kan? Ikutin video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Karena satu di antara anak tadilah yang akan memulai bencana ini. Mereka itu masih kecil. Siapa yang mulai? Kami belum tahu siapa yang akan mulai. Tapi pertandanya sudah ada. Orang-orang di rumah bagaimana? Belum ada persiapan. Tapi saya sudah perintahkan untuk bersiaga. Pegang kata-kata saya kemarin. Kalau kami di sini kalah, baru kalian dirikan tiang-tiang itu. Tapi kalau kami masih berusaha, jangan sampai ada satupun orang yang kalian serang. Kami tidak akan pernah mengusik orang selama kami tidak diusik. Orang atas sudah tahu. Entahlah, kami sudah lama tidak berhubungan dengan orang atas. Kami sudah berbeda, walaupun berada di bukit yang sama. Kalau sampai mereka turun gunung, itu bahaya. Lebih bahaya lagi kalau yang di puncak sampai keluar. Jangan sampai. Lalu, apa yang akan kamu kerjakan untuk mencegah ini? 2 bocah itu, biar saya yang buat paham tentang apa isi bukit kalian. Coba saja, kami berharap lebih dari seorang Pagar Alam. Setelah mereka berdua ngobrol-ngobrol kayak gitu, si sosok baju putih ini pamit buat pergi. Nggak tahu kemana. Nah, Datuk Pagar Alam yang nggak dengar omongan sosok ini, langsung mikir keras di situ. Soalnya baru sekarang nih, sosok pakaian putih ini sampai ketemuin dia dan ngomongin hal kayak begini. Sampai-sampai mereka ini nyiapin buat nanti kemungkinan paling buruk. Dalam hati, Datuk Pagar Alam bilang, nanti saya harus ngomong sama anak-anak. Nah, besok harinya Guntara lagi jalan nih ke sekolah. Berangkat tuh dia, diantar sama ayahnya kayak biasa. Selama di perjalanan, dia mikirin tuh gimana keadaan si Abbas. Kenapa kok kemarin bisa kayak gitu keadaannya sewaktu di rumah Abbas itu. Nah, cuma pas Guntara sampai sekolah, itu bel sekolah langsung bunyi. Tandanya harus buru-buru masuk ke kelas nih. Nah, di dalam kelas, Guntara ini sama sekali nggak ngeliat Abbas masuk. Di situ Guntara makin yakin kalau kemarin itu pasti ada sesuatu. Sepulang sekolah, Guntara nyempetin nih buat mampir ke rumahnya Nek Pampang atau rumahnya Abbas. Buat ngejenguk si Abbas ini, takutnya dia ini sakit apa gimana. Sampai di rumahnya Nek Pampang atau rumahnya Abbas, langsung aja kan dia ketok itu pintunya, dia ngucap salam. Assalamualaikum. Gak lama ada yang ngebukain di pintu kan. Ternyata itu Abbas. Tapi ada yang berubah gitu loh dari penampilannya Abbas kali ini.
Penampilannya Abbas kali ini, matanya tuh lebam, terus mukanya tuh udah biru-biru. Yang artinya ini anak abis dipukulin. Guntara kaget di situ kan. Dia nanya, Bas, kamu kenapa? Kenapa nggak sekolah? lagi gak enak badan Tar. Tadi aku dibuat absen ya. Iya, soalnya kamu nggak kasih surat atau apapun. Sekarang gimana? Udah mendingan? Itu muka kamu kenapa? Ayah ya? Besok masuk kan? Ada ulangan besok. Jangan lupa. Iya, besok aku masuk kok. Bagus deh. Banyak istirahat, Bas. Jangan lupa belajar ya. Lauk makanan ada. Masih kok. Oh iya, maaf. Tapi minta tolong bilang sama ibumu dan Pak Bagindo. Gak usah repot-repot kasih makanan ke aku ya. Ayah kemarin bawa banyak lauk. Jadi kita gak usah nyari lauk lagi. Ngedengar jawabannya Abbas ini, Guntara cuma diem. Tapi dia paham di situ. Dia paham nih sama apa yang sebenarnya Abbas lagi rasain. Dia paham sama apa yang ada di isi hatinya Abbas. Karena mereka berdua ini udah sahabatan lama. Guntara tahu kalau Abbas ini lagi nyembunyiin sesuatu. Ya udah kan, karena jawabannya kayak gitu, Guntara nggak bisa lama-lama di rumah itu. Dia langsung pamitan tuh sama si Abbas dan pulang ke rumah. Ini yang Guntara gak tahu. Pas pintu rumah itu ditutup sama Abbas rapet-rapet, Abbas di situ langsung jatuh. Blah! Karena sebenarnya betis sama tulang kering dia itu udah sakit dari tadi. Dia ini coba buat tahan itu supaya Guntara ini nggak tahu. Nggak lama dari belakang nih Pak Buyung manggil si Abbas di situ. Dia bilang, udah kamu usir temanmu itu. Bagus. Mulai sekarang kamu jangan main lagi sama dia. Nangislah Abbas di situ kan. Selain karena nggak dibolehin main lagi, dia jadi ngerasa nggak enak gitu loh, karena udah bohong sama sahabat dia sendiri. Dan sebenarnya di rumah Abbas hari itu nggak ada makanan yang bisa dia makan. Soalnya langkitang sama belut yang udah dikumpulin sama Abbas dan Guntara kemarin tuh yang di sawah, itu udah dibuang-buangin sama Pak Buyung. Dan Abbas juga nggak yakin nih, nggak tahu dia apakah besok dia bisa berangkat sekolah atau enggak. Badannya tuh udah sakit banget dan semalam itu tidur nggak nyenyak. Tapi ngelihat kondisi Abbas yang kayak gitu, si Pak Buyung bangke ini, dia malah marah. Dia bilang, kamu ngapain nangis? Anak laki-laki kok cengeng. Abbas coba buat tahan itu air mata. Dan dia berdiri nih. Dia coba buat berdiri, cuma kakinya itu sakit banget. Akhirnya dia nggak sanggup, dia jatuh lagi. Karena banyak banget tuh di kaki dia bekas pukulan rotan dari siapa lagi kalau bukan bapaknya sendiri. Nah, pakai sisa tenaga yang ada, Abbas merangkak lah nih ke arah Pak Buyung. Di situ Pak Buyung bukan yang ngerasa iba atau gimana gitu, yang ngeliat anaknya kayak gitu. Dia ini seakan-akan jadi kayak makin benci gitu loh. Si Pak Buyung paksa ini Abbas buat berdiri, terus dia bilang, ngapain kamu merangkak kayak Mina? Mau jadi anjing kayak adik kamu itu? wah ini orang emang bener-bener psycho ini orang, bisa gue bilang. Mina yang lagi ada di sudut ruangan, lagi sama Nek Pampang, itu badan dia gemeteran coy. Sambil mau nangis, tapi dia kelihatan sebisa mungkin supaya nggak ngeluarin suara. Karena dia nggak mau jangan sampai bapaknya ini makin marah. Nek Pampang langsung peluk tuh si Mina kan buat nenangin itu anak. Sambil pelan-pelan bisikin, bukan itu maksud bapak kamu. Gue bilang bullshit. Bapaknya emang psycho. Dan omongan Nek Pampang di situ sama sekali gak ngebuat Mina berhenti nangis. Karena sebenarnya semenjak lahir si Mina ini emang entah karena apa, penyakit apa gitu ya, bagian bawah tubuhnya dia itu lumpuh. Makanya dia gak bisa jalan. Kalau kalian perhatiin dari part 1 kemarin, Mina ini kan selalu digendong sama si Abbas kan. Ya karena lumpuh itu. Dan omongan si bapaknya ini, jujur aja itu benar-benar bikin dia sakit hati. Singkat cerita, besok paginya
Pak Buyung pergi tuh, ninggalin rumah. Nggak ngasih tahu mau kemana, pokoknya pergi gitu aja. Dan karena kondisi badannya masih sakit dan luka-luka yang belum sembuh, Abbas milih buat hari itu nggak berangkat sekolah deh. Dia cuma bisa diem tuh di teras depan rumah dia. Dia cuma diem tuh kan sambil ngorek-ngorek tanah tuh yang basah gara-gara hujan semalam. Dan jujur aja perut dia itu perih. Karena ya nggak diisi apa-apa dari kemarin. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba di sebelahnya dia udah dateng nih Guntara. Ternyata dia ini mau mampir. Guntara mampir tuh. Dia bilang, "Assalamualaikum, Bas." Abbas jawab, "Waalaikumsalam. Tar, maaf ya. Hari ini aku gak masuk sekolah lagi. Aku absen lagi ya?" "Enggak kok. Aku udah bikinin surat sakit buat kamu hari ini. Maaf ya, aku palsuin tanda tangan Nek Pampang karena gak sempat bawa surat itu tadi pagi ke sini." "Makasih, Tar. Gimana tadi ujiannya?" "Lumayan susah, tapi harusnya kamu bisa. Ini aku udah catet beberapa soal sama jawaban yang aku ingat. Ibu guru izinin kamu buat ujian susulan cuma nanti. Semoga soalnya sama." Guntara ngomong sambil nyodorin tuh. Dia sodorin itu buku catatan. Abbas cuma diem aja tuh kan sambil nerima buku catatan itu. Pokoknya sedih banget dah. Nggak lupa Abbas ini bilang terima kasih lah ke sahabatnya ini. Dan di situ Guntara nanya, "Bapakmu udah pergi belum? Kalau udah, ini ada makanan, ada lauk dari ibu. Sana buruan makan." Di situ Abbas udah nangis aja tuh bawaannya. Dia pengen banget terima itu makanan, tapi lagi-lagi dia ini takut kalau bapaknya tiba-tiba pulang terus marahin dia gara-gara terima makanan dari Guntara. Ngelihat gelagat Abbas yang kayak ketakutan gitu, Guntara bilang, "Makan aja sekarang. Aku tungguin di sini. Tuh, lihat di sana siapa." Guntara di situ nunjuk ke arah jalan. Dan pas Abbas lihat ke sana, ternyata di situ udah ada Bagindo Sati. Lagi ngerokok tuh di bawah pohon sambil ngeliat-ngeliat ke sekitaran. Buat jaga-jaga, siapa tahu Pak Buyung ini datang. Nah Abbas yang ngeliat gitu, dia langsung kesenengan. Dia ngangguk dan gak pakai lama, dia langsung bawa masuk itu makanan yang dikasih sama Guntara buat dikasih ke Nek Pampang sama Mina. Dia langsung bangunin tuh Nek Pampang sama Mina yang emang masih tidur karena ya mau ngapain lagi kan. Dan pas dibangunin, wah mereka berdua juga ikut seneng dan mereka langsung makan tuh sambil ya kayak mau nangis lah karena aduh terharu banget gitu loh. Singkat cerita gak butuh waktu lama tuh buat mereka bertiga ngabisin makanan saking laparnya. Selesai dari situ dan mastiin kalau semuanya aman, Guntara langsung ngebawa tuh alat-alat makan sama plastik dan pamit izin buat pulang ke rumah. Guntara pun ninggalin rumah itu dan Bagindo Sati samperin lah nih dan nanya gimana, habis makanannya? Guntara jawab di situ, habis. Tuh dapat salam dari Nek Pampang. Di situ Bagindo Sati langsung nengok ke belakang dan dia ngelihat kalau Nek Pampang itu lagi dada-dada tuh dari pintu rumah. Bagindo Sati cuma senyum sambil ngelambain balik di situ. Sebulan. Apa yang harus saya lakukan dalam waktu sebulan? Pan, masuk aja. Pintu nggak dikunci. Pak Buyung nggak pakai minta izin atau apa, langsung masuk tuh dan dia duduk sambil nyalain rokok. Ngerokok sebentar tuh 1 isep, 2 isep, dia nanya nih ke Supardi. Sudah kamu cari caranya? Belum. Justru keadaannya semakin buruk. Kemarin Sidi kesini dan dia ngasih waktu ke saya. Cuma 1 bulan buat nyelesain ini semua. Ya sudah kalau gitu. Pakai cara yang saya bilang kemarin. Kau simpan dulu otak gila kau itu. Biarkan saya yang mikir. Buat cara yang tidak akan menghasilkan masalah baru. Oke, saya tunggu. Gimana kalau begini? Di situ Supardi seakan-akan dapat ide nih. Dan dia ngejelasin lah apa rencana dia ini ke Pak Buyung.
Dibisikin tuh ke si Buyung ini kan. Dan ngedenger rencana Supardi ini, Pak Buyung bilang, kapan dan siapa yang mau kau suruh lakuin itu? Orang yang paling tidak mungkin disalahkan dan dicurigai orang-orang. Dan saya butuh bantuan kamu buat ini. Singkat cerita, di hari Kamis menjelang waktu maghrib, anak-anak kampung bakal pada ngumpul nih buat ngaji di surau kayak biasa. Cuma khusus di malam Jumat kayak gitu, selain pengajian rutin, itu bakal ada tambahan khutbah yang biasanya diisi sama tokoh sepuh lah di kampung itu. Nah hari itu kebagian gilirannya si Datuk Pagar Alam nih yang nyampein khutbahnya di situ. Dan juga pas banget di pengajian itu ada Guntara, Abbas sama Mina. Jadi tema yang Datuk Pagar Alam bawa waktu itu adalah pentingnya menjaga lingkungan dan kaitannya sama ibadah. Dan pastinya, belum bentar ya. Karena Datuk ini pinter buat cerita gitu ya. Dan juga dia dekat gitu sama anak-anak kampung. Dia khutbah itu pakai pembawaan cerita-cerita pengalaman dia yang dulu lah. Dia cerita nih. Nah, kalian tahu bukit yang di belakang itu. Bukit di belakang itu bukan sembarang bukit biasa. Jadi, bukit di belakang kampung yang dikelilingi sawah penduduk itu sejak zaman dulu merupakan batas antara posisi yang boleh dijamah manusia dengan yang tidak. Para pendahulu kampung ini terikat pada satu perjanjian dengan penghuni bukit mengenai pembagian wilayah. Mereka tidak akan mengganggu kita dan kita juga tidak boleh mengganggu kehidupan mereka di sana. Tuh, penghuni bukit itu siapa? Bisa panjang ini ceritanya. Kalian beneran mau dengar? Iya tuh, ceritakan. Di situ si Datuk ngebenerin posisi page-nya bentar nih kan. Setelah itu dia ceritain lah nih. Cerita tentang bukit belakang desa itu ke anak-anak. Yang mudah-mudahan bakal ngebuat pandangan mereka ini berubah soal bukit belakang kampung itu. Jadi gini ceritanya, zaman dulu sewaktu desa Rangkiang ini belum ada, orang yang pertama kali ngebuka daerah situ itu ada 2 orang. Namanya itu adalah Badaro sama Patiah. Beliau ini tuh adik kakak. Dan 2 orang ini juga lah mereka ini adalah penghulu desa. Di mana penghulu desa ini tugasnya adalah nentuin di mana tempat yang cocok buat dijadiin pemukiman. Dan ketika mereka ini mau ngebangun rumah atau memulai pemukiman gitu ya, bakal ada yang namanya upacara. Upacaranya ini namanya adalah Bataga Pancang atau ngediriin balok kayu di daerah yang mau dibangun sama bangunan itu. Jadi maksud dari Bataga Pancang ini adalah balok kayu itu atau tongkat bakal ditancepin ke satu titik yang mau dijadiin rumah atau pemukiman. Nah, setelah dari situ, apa yang terjadi ke si yang naruh tongkat, dia ini bakal dapet jawaban dari alam mengenai boleh atau enggaknya ngediriin bangunan itu di lokasi tersebut. Kalau lokasi itu dibilang aman, nggak bakal ada kejadian apa-apa ke si yang nancepin tongkat ini. Tapi kalau tongkat itu ditancepin di daerah kekuasaan, biasanya bakal ada nih kejadian aneh. Dan di situ harus ada negosiasi dulu nih sama penghuni terdahulunya. Nah, Badaro sama Patiah, mereka berdua ini ngeliat lokasi desa yang dulunya itu hutan sama sungai. Nah, ngebuat mereka berdua ini ngerasa cocok. Karena ya pertama deket air, sumber kehidupan. Ya udah, akhirnya tongkat pancang itu mereka tancepin lah di situ. Terus Badaro sama Patiah ini mereka bermalam sambil nunggu jawaban. Malamnya pas mereka berdua tidur, mereka kebangun nih. Bangun gini kan, melek, ngelihat sekeliling. Ngelihat keliling.
kok di sekeliling mereka itu udah banyak banget sosok orang yang pakai pakaian putih. Dan muka-muka mereka itu pucat semua. Terus salah satu dari mereka itu ngomong pakai batin ya. Artinya mulutnya nggak gerak. Tapi Badaro sama Fatihah ini bisa ngerti apa yang mereka omongin. Nah, salah satu dari mereka ini ngomong. Apa ini? Siapa kalian? Saya Sufyan. Apa ini? Kami akan bangun rumah di sini. Ini tanah kami. Tanah hunian. Kami tidak akan mengganggu dunia kalian. Kita punya daerah masing-masing. Dan kami tidak akan saling melampaui. Jujur aja, Fatihah ngejawab sambil gemeteran di situ. Karena itu sosok makin banyak tuh yang ngelilingin mereka berdua. Jumlahnya itu mungkin ya ratusan atau bahkan mungkin ribuan, pokoknya banyak dah. Nah, si sosok yang bernama Sufyan ini ngomong lagi. Kami mau mendengarkan manusia. Pergi kalian. Kami sudah dititah oleh Tuhan buat menjadi khalifah di muka bumi. Dan kami sudah menghuni bukit ini sebelum kalian berdua hidup. Nah, dijawab kayak gitu, Badaro sama Fatihah cuma bisa diem. Tapi mereka nggak bisa nakal nih. Habis itu Fatihah nanya, di mana kalian tinggal? Nah, ini sosok langsung nunjuk ke arah belakang dia begini. Nah, Badaro sama Fatihah ngeliat dong ke arah yang ditunjuk sama si sosok ini dong, gini set. Dan ternyata sosok ini nunjuk ke arah satu bukit yang gelap yang ngejorok di antara bukit barisan. Terus sosok yang bernama Sufyan ini ngomong lagi. Cari tempat lain. Bukit kami bukan untuk kalian tinggali. Kami datang dengan baik-baik. Kami nggak akan ganggu kalian. Kalian datang dengan baik-baik. Namun untuk tujuan yang salah. Sekarang kalian lebih baik pergi. Atau terpaksa kami usir dari tanah kami. Nah, abis si Sufyan ini ngomong kayak gitu, tiba-tiba muncul nih satu titik merah dari bagian bawah bukit yang ada di belakang sosok Sufyan ini. Ini titik merah, pertama muncul satu gitu kan, muncul satu, makin lama, makin banyak tuh kayak jumlahnya hampir nggak kehitung. Pas ngeliat itu, si Badaro ini sadar kalau ini titik merah, bukan mata atau apa, tapi ini ternyata adalah panah api coy. Yang udah disiapin tuh buat melesat ke mereka. Sufyan ngebentak lagi di situ kan, pergi. Tapi Badaro masih coba buat ngeyakinin orang ini atau makhluk ini. Coba pikirin sekali lagi. Nah, tiba-tiba makhluk ini, si Sufyan ini langsung ngedeketin mereka. Dan sosoknya itu berubah. Jadi sosok kayak kera. Matanya merah, bulunya itu banyak. Muka sosok Sufyan ini yang tadinya tenang, sekarang udah berubah kayak marah di situ. Dia bilang, manusia gak bisa dibilangin baik-baik. Itu sosok ngomong kayak gitu tadi sambil nunjuk begini. Seakan-akan kayak ngarahin titik-titik merah yang ada di belakang dia itu buat ngelepasin itu anak panah ke mereka berdua ini. Sontak si Fatihah langsung teriak tuh. Wah! Dia teriak sambil nutupin kepala dia. Setelah teriak itu, hening. Gak terjadi apa-apa. Dan pas Fatihah ngeliat lagi ke arah bukit itu, yang banyak titik-titik merah tadi, semua anak panah merah itu cuma diem aja. Tapi mereka ini masih ada gitu loh. Kayak masih siap-siap buat nunggu instruksi selanjutnya. Nah, sosok Sufyan yang sekarang udah berubah jadi kera ini ngebentak keras tuh ke arah bukit. Tembak manusia ini. Tapi anehnya, dia udah teriak merintah kayak gitu, panah-panah itu tetap nggak melesat. Dan nggak lama dari situ, karena dia udah habis kesabaran, Sufyan ini langsung nyerang Badaro pakai tangan dia sendiri. Cuma Badaro tepis serangan makhluk itu dan dia cekek itu makhluk. Sufyan di situ agak kaget. Kok bisa manusia kayak begini? Dia coba buat ngelepasin cekekannya si Badaro, sementara makhluk-makhluk baju putih yang ada di sekeliling mereka berdua itu cuma diem aja, ngeliatin doang. Gak ada yang berani gerak.
Sufyan yang kewalahan ngadepin Badaro merintahin ke sekeliling dia itu buat bunuh orang ini. Dan makhluk yang ada di sekitaran itu langsung berubah semua tuh. Jadi kera kayak Sufyan. Dan semua sosok itu mau nyerang si Badaro sama Pathiah. Tapi di situ Badaro ngangkat satu jarinya begini. Itu semua makhluk yang di sekitar dia, semuanya langsung diam. Dia bilang begini, lebih baik kalian diam atau kalian semua binasa. Terus dia nunjuk nih ke arah bukit tadi. Dan semua makhluk-makhluk yang pada megang panah itu ya, itu mereka nggak ada yang gerak. Dan di atas dari yang panah-panah ini, bukit atasnya lagi, sekarang udah ada cahaya-cahaya kayak panah lain. Tapi warnanya biru yang ini, ngarah ke bawah begini. Ditambah jumlahnya itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada titik-titik merah atau panah-panah merah yang ada di bawah. Di situ Badaro bilang, Kami kesini dengan baik-baik. Jadi tolong terima kami dengan cara yang baik juga. Siapa kamu? Apa yang ada di atas sana? Kalian belum sadar. Sufyan terus ngeliat tuh ke arah, dia natap ke arah matanya Badaro dalam-dalam tuh. Ngelihat gitu, selang berapa detik, di situ dia kaget. Sambil kayak yang ketakutan. Dia bilang, Dindaku, siapa yang akan pergi sekarang? Kami yang akan pergi. Enggak, dari pertama saya sudah bilang, kami nggak akan ganggu kalian. Kita tinggal sama-sama di sini. Nggak ada yang saling menyerang. Habis ngomong gitu, Badaro langsung lepasin tuh cengkraman lehernya dari si sosok Sufyan ini. Dan di situ Sufyan langsung nunduk di depan Badaro. Badaro bilang lagi, izinkan kami tinggal di tanah leluhur kita ini. Masing-masing akan ada tempatnya. Dan masing-masing gak akan mengganggu. Kaum kamu lebih tinggi daripada kami. Kami akan pindah. Enggak. Kami hanya akan mengisi lereng kaki bukit ini. Dari lereng hingga ke tengah, itu rumah kalian sekarang. Silahkan kalian pakai. Dan yang di atas, tetaplah di atas. nah dari situlah orang-orang mulai ngisi tuh di bawah kaki bukit. Sementara sosok Sufyan dan kaum-kaumnya ini atau orang-orangnya ini, orang Bunian, mereka tetap tinggal tuh di tanah leluhurnya, di lereng bukit, berbatasan sama bagian atas. Yang dimana bagian atas ini jauh lebih nggak kesentuh. Dimana di situ dikuasai sama yang namanya ya kita bisa bilang penghuni atas. Nah, sejak itulah kita bisa tinggal di sini. Dan orang-orang itu tinggal di bukit belakang. Wah, berarti kuat banget ya, Badaro. Iyalah, sampai orang Bunian itu takut sama dia. Sekarang di bukit belakang masih ada Sufyan sama orang-orang banyak tadi tuh. Masih. Mereka ada di sana sampai sekarang. Tapi mereka nggak kelihatan. Nah, ini yang susah. Kalau mau melihat atau datang ke sana, bisa. Tapi kalian mungkin nggak bisa pulang. Kayak gimana bentuk mereka tuh? Sama kayak kita. Tapi ada yang beda sedikit. Muka mereka itu pucat. Nggak pakai ekspresi. Kaki mereka itu terbalik. Jadi yang dimaksud terbalik sama Datuk Pagar Alam ini adalah kalau kita normal manusia itu kan telapak kakinya ngadep ke depan kan. Nah, tapi kalau kaum Bunian ini itu terbalik coy. Ngadepnya ke belakang begini. Dan selain itu kaum Bunian ini tuh nggak punya kayak gini nih. Kalau kita kan punya kayak gini nih, kayak garis di sini nih. Nah, kalau kaum Bunian ini tuh rata. Nah, Guntara yang ikut juga di ngedengar cerita itu kaget. Begitu ngedengar ciri-ciri dari makhluk Bunian ini, karena dia keinget kalau waktu itu
ada juga nih pria pucet yang dia lihat waktu itu di kantor lurah yang lagi ada forum. Di mana pria pucet ini lagi berdiri di sampingnya Datuk Pagar Alam. Perawakannya sama kayak yang diceritain sama Datuk. Nah, tiba-tiba di situ Datuk Pagar Alam langsung ngeliat ke arah Guntara sambil begini nih. Yang artinya nyuruh Guntara ini buat diem. Udah tuh, pertanyaan demi pertanyaan dilemparin tuh ke si Datuk ini. Tapi karena makin lama hari makin gelap, ya Datuk Pagar Alam langsung mutusin buat menyudahi cerita malam itu. Ya udah kan, anak-anak langsung pada bubar tuh satu persatu. Nggak lupa Abbas sama Guntara juga salim tuh. Dia pamit sama Datuk Pagar Alam. Tapi pas si Guntara salim, Datuk ini ngomong, nanti Datuk jelasin. Sekarang pulang aja dulu. Nah, pas ngedenger itu, jantung tuh berasa kayak dek. Wah, ada apa nih kan? Apa nih, mau diomongin apa? Habis itu Guntara jalan nih ke luar surau, ke arah si Abbas yang lagi di depan pintu tuh nyariin sendal dia. Di sisi lain, Datuk Pagar Alam sama guru ngaji yang masih muda di surau itu ngobrol-ngobrol nih. Nah, si guru ngaji yang masih muda ini nanya ke Datuk kan, emang cerita tadi beneran? Nah, Datuk balik nanya, emang menurut kamu gimana? Nah, si guru ngaji yang masih muda ini bingung jawabnya, ya kan? Sampai akhirnya Datuk Pagar Alam nanya lagi, emang selama ini kalian nggak tahu? Menurut kamu, makam siapa tuh yang ada di situ? Datuk di situ nunjuk ke dua makam yang emang ada di surau itu. Dan si guru ngaji otomatis langsung ngeliat juga ke arah yang ditunjuk itu. Dia yang tadinya senyum langsung mengkerut dahinya di situ. Mikir itu kan, apa sih yang dimaksud sama si Datuk Pagar Alam ini kan? Pas sadar, guru ngaji ini kaget. Disitulah Datuk Pagar Alam bilang, itu kakek Badaro dan kakek Patia. Nah, singkat cerita, pas Guntara sampai rumah, dia ini ngerasa nih, pengen cerita gitu loh ke kedua orang tua dia. Tapi karena ngerasa cuma Datuk yang bisa ngejelasin gitu loh apa yang dia lihat, dia cuma diem di situ, nggak ngomong apa-apa. Nah, sementara itu, Abbas sama Mina baru aja nih dikagetin sama dua pasang sendal yang udah ada nih di depan pintu rumah mereka. Sendal yang satu udah pasti punya bapak mereka tuh, Pak Buyung. Cuma yang satunya lagi ini punya siapa? Abbas ketoklah pintu rumah kan, tak, nggak lupa ngucapin salam, Assalamualaikum. Masuk dia nih, dan ternyata di ruang tengah rumah itu udah ada Pak Buyung sama Pak Supardi. Abbas masuk tuh ke dalam rumah dan Pak Buyung langsung suruh tuh anaknya buat duduk di tikar yang ada di ruang tengah. Sementara Mina dikasihin ke Nek Pampang di situ. Supardi ngelihat mukanya Abbas dalam-dalam gitu ya, dia liatin gini. Habis itu dia bilang, saya rasa ini pilihan yang tepat. Ngedenger itu, Pak Buyung ini jujur aja dia kesel. Dia bilang ke Supardi ini, Kau nggak ada ide yang lebih baik dan sampai harus mengandalkan anak-anak untuk ini. Ideku lebih manusiawi ketimbang ide sembarangan di kepala kau sekarang. Abbas yang gak paham apa-apa cuma bisa ngeliatin mereka berdua tuh. Dia sama sekali gak tahu apa yang sebenarnya bapaknya sama sosok Supardi ini rencanain. Habis itu Supardi langsung ngeluarin tek 3 kaleng. Dan dia taruh kaleng-kaleng itu di depan mereka bertiga. Supardi bilang gini, sementara ini dulu, kita incar tanah yang paling luas yang ada di kaki bukit. Tanya nih ke Pak Buyung, siapa menurut kamu yang paling cocok? Nah, Pak Buyung nanya nih ke si Abbas kan, kamu tahu sawahnya si Puja? Ada satu warga itu namanya Puja. Abbas ngangguk di situ. Jelas dia tahu karena sawah itu adalah tempat si Abbas sama Guntara nyari langkitang waktu itu. Dan posisinya emang deket sama lereng bukit belakang. Pak Buyung terus nengok lagi ke arah Supardi.
Dan dia nanya nih, kapan mau dilaksanain rencana ini? Dan di situ Supardi jawab, malam ini. Abbas yang belum ngerti apa-apa, ngeliat nih ke arah Nyai Pampang yang sekarang lagi nangis. Gak tahu kenapa. Sambil ngegeleng-gelengin kepala ke arah Abbas seakan-akan ngasih tahu gitu loh kalau rencana yang mau dilakuin bapaknya sama Supardi ini itu rencana jelek. Besok paginya tiba-tiba warga kampung itu heboh. Mereka-mereka ini pada ngelaporin kalau sawah itu kering dan mati. Tepatnya di bawah kaki bukit belakang. Dan yang paling kena dampaknya itu adalah sawah seorang warga yang namanya itu Ibu Puja. Dimana sawahnya beliau ini kering dan pokoknya mati lah. Dan beberapa hari setelah insiden ini, bukan sawahnya Bu Puja aja nih yang tiba-tiba kering dan mati. Tapi sawah yang lain, khususnya sawah-sawah yang ada di bawah bukit, itu pada gagal panen karena pada mati semua. Dan kejadian ini itu nyebar dari sawah satu ke sawah lain sampai hampir ke seluruh kampung Rangkiang. Tapi sampai sekarang warga belum yakin nih apakah kejadian ini tuh karena ya mungkin pencemaran air atau karena kualitas bibit yang jelek apa gimana. Nah, beberapa warga yang belum kena dampak itu percaya kalau ini tuh karena efek sihir. Cuma nggak tahu nih siapa yang udah ngelakuin. Dan mereka pun panik. Mereka sampai coba buat minta bantuan dukun. Buat magarin istilahnya gitu ya. Magarin sawah-sawah mereka. Pakai rajah. Terus raja-raja ini mereka tancepin tuh di pinggir sawah. Jadi raja itu kayak semacam kertas, ada mantra-mantra gitulah. Sampai-sampai nggak cuma raja itu, macam-macam sajen mereka taruh di situ. Sebenarnya Bagindo Sati sama Dato Pagar Alam udah ngelarang warga buat ngelakuin hal-hal musyrik kayak gitu. Dan sebagian warga sih nurut gitu loh. Tapi yang lainnya itu karena udah panik banget nggak tahu lagi mesti ngapain, ya mereka tetap ngelakuin hal itu. Singkat cerita, suatu hari Dato Pagar Alam datang nih ke rumahnya Bagindo Sati buat ngomongin keanehan ini. Ngobrol-ngobrol lah mereka di situ dan Dato Pagar Alam bilang, sepenglihatan saya, yang terjadi sekarang bukan karena hal alami, Sati. Saya ngerasa hal yang sama tuh, tapi kita ndak bisa sembarangan nuduh tanpa bukti. Guntara yang dari tadi ada di dalam kamar sekarang keluar nih pas tahu kalau Dato Pagar Alam udah ada di teras depan. Gak lama Guntara langsung samperin lah tuh orang kan. Langsung dia salamin tangannya Dato dan dia ngeliatin Dato nih kayak seakan-akan nagih sesuatu, nagih jawaban gitu loh. Guntara nggak bisa langsung ngomong di situ karena lagi ada Bagindo Sati yang ngobrol sama Dato Pagar Alam. Diliatin sama Guntara kayak gitu, Dato cuma bisa senyum. Dan dia kayak ngasih gestur gitu kayak ngangguk kayak ngasih tau, tar aja. Nah, sekarang ada dua hal nih yang harus Bagindo Sati sama Dato Pagar Alam berhentiin di situ. Pertama adalah penyebaran matinya padi. Dan kedua adalah memberhentikan masyarakat untuk melakukan hal-hal musyrik. Dari situ Bagindo Sati ngusulin buat ngelakuin pemantauan di sawah-sawah yang belum kena dampak. Akhirnya dikumpulin lah tuh beberapa orang buat nyisir setiap sawah di malam hari. Siapa tahu dapat petunjuk kenapa kok ini bisa kejadian. Dan di situ Dato Pagar Alam setuju sama rencananya Bagindo Sati ini. Nah, di tengah-tengah obrolan itu Bagindo Sati izin nih buat pergi ke kamar mandi mau buang air kecil. Nah, momen ini dimanfaatin sama Guntara buat nanya ke Dato Pagar Alam. Tuh, yang aku lihat itu, apa itu orang Bunian? Iya, itu orang Bunian. Termasuk yang kamu lihat di sebelah saya, di kantor lurah. Itu juga orang Bunian. Jadi Datuk dari awal tahu itu orang Bunian. Dan kenapa Datuk bisa ngomong sama dia? Harusnya bukan itu pertanyaannya. Tapi kenapa kok Guntara bisa ngeliat juga itu orang Bunian? Di kantor lurah, gak semua orang bisa ngeliat kehadiran dia. Bahkan awalnya saya mengira tidak ada yang bisa ngeliat selain saya. Tapi begitu kamu bilang kayak gitu kemarin, saya jadi kaget kamu kok bisa ngeliat. Apa mereka jahat?
Sama kayak kita, manusia. Mereka ada yang baik dan ada yang jahat. Orang Bunian bukan satu-satunya yang tinggal di bukit itu. Mereka hanya mengisi bagian lereng bawah. Di atas mereka ada Cindaku. Dan di paling puncak ada Indua Ameh, membawa bala bencana besar kalau sampai dia keluar. Lalu, kenapa aku bisa lihat mereka tuh? Ada sesuatu yang akan terjadi, dan orang-orang itu mau kamu tahu. Apa yang akan terjadi? Nah, belum sempet Dato ini jawab, Bagindo Sati udah balik dari kamar mandi. Di situ dia sambil bawa seplastik biskuit kacang lah buat cemilan tuh, mereka rame-rame kan. Nah, di situ bapaknya Guntara ini tetap ikut ngobrol di sana sampai Dato Pagar Alam ini pamit buat pulang. Guntara sama sekali nggak dapat lagi kesempatan buat nanyain pertanyaan terakhir itu. Bencana apa? Ya udah kan, setelah dirasa lama ngobrol-ngobrol di situ, Dato Pagar Alam berdiri dan pamit nih buat pulang. Sontak Guntara sama Bagindo Sati juga ikut berdiri tuh, dan mereka salim nih ke Dato yang pamit. Cuma pas Guntara nyium tangannya Dato ini, Dato ngasih satu benda yang Guntara kira itu duit awalnya. Tapi ternyata itu selembar kertas yang isinya itu tulisan-tulisan. Tapi ini tulisan gak bisa dibaca sama sekali. Malam itu, jumlah warga yang mantau sawah itu ada sekitar 10 orang. Termasuk Bagindo Sati dan Dato Pagar Alam. Mereka sisirin tuh ke sisi selatan bukit, pakai obor sama penerangan seadanya. Mereka sisirin sawah-sawah itu sampai pagi dan mereka ini gak nemuin ada jejak-jejak yang aneh di situ. Singkat cerita, pagi harinya, sawah yang kena dampak kekeringan itu tiba-tiba udah berhenti nyebar nih ke sawah-sawah yang lain. Sebagian warga nganggap kalau kejadian ini udah selesai. Dan sebagian warga yang lain itu ngelakuin seserahan lah sama raja yang mereka pasang di pinggir sawah. Karena itulah mereka jadi selamat. Beda sama si Bagindo Sati. Karena walaupun malam itu mereka nggak nemuin apa-apa, dia pikir nih ruang gerak pelaku ini terbatas. Nah, di situ Bagindo Sati bilang nih ke masyarakat, Nanti malam kita lakukan sisir sawah lagi. Bagi masyarakat yang mau bergabung, silahkan. Saya tunggu di rumah saya. Ba'da asar saya kasih pengarahan. Nah, ngelihat berhasil tadi malam, jumlah warga yang minat bergabung makin banyak. Khususnya pemilik sawah yang belum kena dampak. Singkat cerita, sore harinya udah ada 17 orang tuh yang ngumpul di rumahnya Bagindo Sati. Nah, Bagindo Sati terus bilang nih ke para warga yang udah pada ngumpul itu, Malam ini kita akan ambil jalur ini. Polanya sama kalau melihat jalur sebarannya. Alur mengeringnya padi itu bergerak dari arah sini ke sini. Kita malam ini bakal nyisir di sini, utara sama barat. Terakhir, kita mengitari bukit, terus ketemu di titik tengah ini. Bawa perlengkapan seperlunya, terutama senter sama obor. Kita ngumpul lagi setelah Isya di rumah Datuk Pagar Alam untuk pembagian kelompok wilayah sisiran. Nah, di waktu yang udah ditentuin, 17 orang warga tadi ngumpul nih sekarang di rumahnya Datuk Pagar Alam. Mereka ini dibagi jadi 2 kelompok. Dengan masing-masing jumlahnya itu 9 orang. Akhirnya penyisiran dimulai lah nih. Dari jam 8 malam sampai jam menjelang subuh bisa dibilang. Dan hasilnya sama kayak kemarin. Gak ada petunjuk apa-apa di situ. Cuma setidaknya mereka mikir, ya udahlah yang penting menyebarnya kekeringan itu berhenti sama kayak kemarin. Tapi ini nih yang di luar dugaan. Pagi harinya mereka dapat info nih. Para warga dapat info kalau di sisi lain dari lokasi yang mereka jelajahi tadi malam, justru disitulah yang kena kekeringan. Dan dari situ warga jadi semakin yakin kalau ini udah ada campur tangan hal gaib. Dan ini udah pasti bukan ulah manusia. Nah, di situ Bagindo Sati bilang, Kenapa malah ke arah sini? Padahal sebelumnya polanya nggak begini. apa yang harus kami lakukan Bagindo Sati? Kami nggak punya penghasilan. Kalau sawah kami mati seperti ini. Jujur aja, Bagindo Sati pun bingung nih jawab gimana.
Pada akhirnya beliau cuma bisa diem. Dan ya, beliau cuma bisa minta warga-warga buat sabar. Sambil berikhtiar, pakai cara ya kayak kasih pupuk atau semacamnya. Tapi ternyata solusi sementara itu nggak berhasil menenangkan warga. Warga justru malah makin khawatir. Akhirnya sebagian dari mereka itu milih buat ngelapor ke Pak Lurah, yaitu Supardi. Sampai di kantor Pak Lurah, petani-petani ini atau warga-warga ini bilang, Pak Supardi, mungkin ada obat atau apapun lah yang bisa menghentikan ini. Minta bantuan ke Bupati. Iya, saya bakal coba minta bantuan ke Pemda. Ibu-ibu, bapak-bapak harap sabar. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Supaya ibu dan bapak tetap bisa punya penghasilan dari sawah ini. Atau setidaknya bantuan tunai dari pemerintah daerah kita dapat. Karena ini bencana massal. Nah, karena omongan Supardi ini, warga-warga jadi agak tenang. Udah tuh, abis itu para warga bubar nih, pergi dari kantor lurah. Dan pas warga-warga itu udah pada pergi, Supardi langsung nutup pintu tuh, rapet-rapet. Muka dia yang tadinya ramah sama kelihatan kayak peduli gitu ya, sekarang berubah. Dia jadi senyum selebar-lebarnya sambil ngeliat ke arah kalender di meja. Di kalender itu udah ada tanggal yang di-checklist sama dia. Singkat cerita, hampir seminggu kurang lebih lah kasus ini nyebar. Sekarang pola yang kebentuk itu kayak yang ngehindarin posisi orang-orang yang ngelakuin penyisiran. Warga yang tadinya ikut ngebantu itu banyak, sekarang cuma tinggal 5 orang. 2 diantaranya ada Bagindo Sati sama Datuk Pagar Alam. Terus 3 sisanya ini ada Dedet sama Firman. Dan ayahnya Firman nih, yang namanya itu Pak Soleh. Cuma 5 orang ini aja nih yang dari awal nggak pernah absen ngebantuin Bagindo Sati ngelakuin penyisiran. Nah, sebelum mereka nyisir sawah nanti malam, Bagindo Sati kumpulin lah tuh orang-orang yang tadi buat ngasih pengarahan sekaligus pemetaan wilayah. Denahnya itu cuma selembar kertas. Kertas itu selembar kertas yang ada denah wilayah persawahan kampung buatan Datuk Pagar Alam. Bagindo tunjuk tuh kan, titik-titik yang bakal mereka tuju. Di peta itu udah banyak tanda silang sama tanda lingkaran di situ. Kalau di silang itu artinya terkena dampak, dan tanda lingkaran itu yang masih kena penyakit. Bagindo Sati bilang, Nanti malam, karena kita cuma ada 5 orang, saya sama Datuk akan ke sisi barat. Dedet, Firman, sama Pak Soleh malam ini ke sisi selatan. Di sini ada bagian sawah yang udah kena kekeringan, tapi cuma sebagian. Jelas, ini bukti bahwa ini perbuatan disengaja, bukan karena air atau hewan. apa jangan-jangan pelakunya si pemilik sawah yang belum terkena itu? Kita tidak bisa menuduh orang gitu aja tanpa adanya bukti. Setidaknya jika kita bisa mempertahankan sisi sawah ini yang tidak kena dampak, kita bisa meyakinkan warga bahwa ini ada kemungkinan disengaja oleh manusia. Apa nggak sebaiknya saya sama Dedet dipisah, Pak Bagindo? Kami masih muda, penglihatan dan pendengaran kami masih baik. Kalau malam ini salah satu kelompok dapat petunjuk, setidaknya saya atau Dedet bisa segera melakukan tindakan. Bagindo Sati di situ nggak langsung jawab. Dia diam dulu tuh kan, mikir. Dia setujuin tuh pendapat si Firman. Sepertinya lebih baik begitu. Kita ubah kelompok. Saya bakal sama Firman, Dedet, bareng Pak Soleh dan Datuk. Gimana? Boleh Bagindo, saya ikut aja. Baik, malam ini Mbak Daisha, kita mulai seperti biasa. Selesai dari situ, 5 orang tadi langsung bubar tuh, pulang ke rumahnya masing-masing. Kecuali 2 orang, ayah sama anak yang tinggal serumah. Tujuan mereka ini bukan buat pulang ke rumah, tapi belok ke arah sawah yang ada di kolam tambak ikan. Nah, di situ, lu pengen tahu siapa yang mereka temuin di tambak ikan itu? Jadi, kemana kalian nanti malam diarahkan Sati? Saya akan ke sisi barat dengan Bagindo Sati dan Bapak ke sisi selatan. Oke,
Saya akan minta dia malam ini habiskan di sisi timur. Pastikan tidak ada yang ke arah sana. Waktu makin tipis. Dan hari ini bakal ada banyak petak yang harus dihabisi. Baik. Jangan takut kayak gitu. Saya jamin hutang kalian lunas. Bahkan kalian dapat bagian setelah semua orang menjual tanah mereka ke kita. Terus begini, saya perlu informasi dari kalian berdua, Firman, Soleh. Iya Pak Buyung, terima kasih atas keringanan hutangnya. Singkat cerita, tepat pada Isya, pada ngumpul lagi tuh kan. Terus mereka mencar nih ke lokasi sasaran yang udah diomongin sebelumnya. Rombongannya Datuk mulai nyisir tuh ke arah selatan. Dedet bawa senter di situ. Sedangkan Pak Soleh bawa obor. Paling depan ada Datuk tuh yang mimpin. Sementara di sisi lain, Bagindo Sati sama Firman jalan bareng-bareng tuh ke sisi barat. Bagindo Sati di situ pakai senter di atas kepala dia kayak headlamp gitu ya. Dan Firman bawa senter yang dipegang di tangan. Dua orang ini jalan cepet tuh ke arah yang mau dituju. Dan pas mereka sampai di tengah-tengah petak sawah, di situ Bagindo Sati tiba-tiba diem sambil mandangin ke seluruh bagian sawah. Firman yang bingung nanya dong, kenapa Pak Bagindo? Nah kita balik lagi ke timnya si Datuk. Nah karena mereka ini timnya Datuk ini nggak dapat apa-apa ya, mereka suntuk. Dan Datuk mulai tuh, beliau buka obrolan di tengah-tengah sawah. Beliau nanya pendapat timnya itu, kenapa kok kita ini nggak pernah ketemu atau nemuin apa-apa. Tapi sawah warga kok terus-terusan kena. Nah Pak Soleh di situ bilang, nggak tahu. Mungkin karena ini emang bukan ulah manusia. Di situ Datuk Pagar Alam bilang kalau mungkin yang menjadi lawannya ini adalah orang yang tahu kemana kita ini bergerak. Udah tahu langkah kita. Di situ Dedet cuma bisa diem aja dan Pak Soleh ini kelihatan panik. Kita balik lagi ke timnya Bagindo. Nah di situ Firman nanya, Pak, lihat sesuatu yang mencurigakan nggak? Di situ Bagindo Sati nggak ngejawab pertanyaannya Firman, tapi beliau malah nyuruh buat ngubah arah, yaitu ke arah utara. Nah, Firman kaget dong, loh, kok nggak sesuai rencana? Ditanya kenapa gitu kan, tapi Bagindo Sati nggak mau jawab. Nggak pakai berlama-lama lagi, Bagindo Sati langsung belok tuh ke arah utara. Di situ Firman benar-benar kaget. Emangnya ada orang sejahat itu? Bisa. Kalau dengan matinya padi-padi ini bisa membuat orang itu diuntungkan. Kenapa tuh? Ada sesuatu yang terlihat? Belum. Kita ganti arah. Kita periksa ke sisi timur. Tapi kita rencananya kan ke selatan tuh. Kenapa berubah? Masalah. Kita buat arah kita tidak terbaca oleh mereka. Nah Pak Soleh di situ panik kan, dan dia coba buat nyegah arahnya Datuk nih karena posisi timur itu adalah posisi terlarang buat Pak Soleh. Dedet langsung ngikutin langkahnya Datuk tuh dari belakang. Sementara Pak Soleh nggak punya pilihan lain selain ikut juga. Sebenarnya Pak Soleh ini mikir setengah mati ya, gimana caranya ngebuat Datuk ini ngebatalin rencananya buat ke arah timur. Dan di situ dia dapat satu ide. Di situ Pak Soleh batuk-batuk. Tapi batuknya itu sengaja dikencengin sama dia, seakan-akan ngasih tanda gitu loh. Ya. Supaya denger tuh. Dia kencengin itu batuk, tapi tiba-tiba Dedet bilang, tahan batuk Pak. Kalau sampai ada orang, bisa-bisa dia sadar kedatangan kita. Oh iya, maaf. Tenggorokan Bapak sakit. Dan sepanjang jalan ke arah timur itu, si Pak Soleh ini batuk-batuk mulu. Nah singkat cerita, pas sudah sampai di sawah sisi timur bukit, dari kejauhan ada orang. Badannya kecil dan kelihatan kayak lagi gendong sesuatu. Ada selang tuh yang kehubung di benda di punggungnya. Kayak semacam bawa inilah, alat buat nyemprot padi tuh. Datuk matiin tuh senternya kan. Dia terus nyuruh Dedet sama Pak Soleh buat ikut nunduk. Datuk Pagar Alam ngasih syarat tuh pakai tunjuk kalau itu orang yang lagi bawa alat itu, itulah target mereka malam itu.
Si Dedet ngendap-ngendap tuh kan, buat nangkep itu orang. Mereka ngendap tuh, nunduk sambil jalan pelan-pelan. Cuma tiba-tiba, batuk kenceng lagi Pak Soleh. Dan bener aja, itu target mereka sadar langsung kalau ada pergerakan. Dia langsung ngelepasin alat yang dia gendong itu dan lari. Dedet yang ngeliat itu langsung lompat dan lari ngejar itu orang sambil teriak, "Woi, tunggu lu!" Sementara Dedet ngejar itu orang, Datuk sama Pak Soleh ini berdiri. Dia jalan tuh ke tempat di mana orang tadi ngelepas alat yang dia gendong. Karena mereka udah tua, mereka biarin tuh, biar si Dedet aja yang ngejar. Nah, pas Datuk sampai di tempat atau di alat itu, beliau angkat itu benda. Ternyata bener, itu jerigen buat nyemprotin mungkin kayak obat anti hama ya. Tapi ininya tuh bukan cairan, isinya tuh bukan cairan itu. Dan pas cairan itu dicek, ternyata itu adalah cairan buat matiin tumbuhan. Selagi Datuk ini meriksa cairan itu, Pak Soleh di belakangnya ini mukanya udah cemas. Dia tengok tuh kanan kiri. Gak lama, tiba-tiba, Pak Soleh diem nih. Karena ada pergerakan dari arah semak-semak. Datuk nanya kan, menurut kamu ini apa Soleh? Tapi ditanya kayak gitu, Pak Soleh ini cuma diem. Kenapa dia diem? Karena ternyata orang yang dari semak-semak ini nyuruh dia buat gak gerak. Gak lama, orang itu pelan-pelan keluar nih dari semak-semak dan ngambil obor yang dibawa sama Pak Soleh. Nah, jadi tadi Datuk Pagar Alam ini nanya gak sambil nengok. Karena si Pak Soleh ini ditanyain gak jawab-jawab, akhirnya nengok lah nih kan. Ternyata pas si Datuk ini nengok, buak. Abis tuh Datuk dipukulin. Seketika karena orang tua dipukulin kayak gitu, jatuh dia. Hidung sama telinganya langsung berdarah. Di situ mungkin karena pukulannya brutal gitu ya, badannya Datuk ini langsung ngejang gitu. Terus tatapan beliau kosong dan gak lama, ya beliau meninggal. Tangannya Pak Soleh gemeter dari situ. Dia gak nyangka kalau di depan dia ini orang yang dia hormatin meninggal gitu. Terus orang yang mukulin Datuk tadi balik arah ngeliat ke Pak Soleh. Dan dia bilang, Lihat, akibat dari kesalahan yang kamu perbuat Soleh. Apa yang saya bilang tadi sore? Datuk mati Yung. Datuk Pagar Alam. Di situ Datuk Pagar Alam udah gak gerak sama sekali. Nafasnya udah gak ada. Ngelihat itu, si Buyung ini tenang banget kelihatannya. Dia nyuruh Pak Soleh buat nguburin Datuk Pagar Alam malam itu juga. Nguburin di sisi dalam hutan bukit. Soleh langsung ngikutin perintahnya Buyung di situ. Dia angkat tuh badannya Datuk dan dia bawa ke arah hutan di kaki bukit. Sampai di lokasi, dia gali tuh tanah pakai tangan sama batang bambu yang dia dapat di jalan. Selesai ngegali dan itu lumayan lama, dia lempar mayatnya Datuk ke dalam galian itu. Gitu aja. Terus ditimbun lagi tuh pakai tanah sama dedaunan kering. Di tempat yang berbeda, Dedet masih ngejar itu orang yang badannya kecil, yang belok ke arah bukit. Jalur yang semula landai itu berubah jadi tanah keras yang nanjak. Sampai di satu pohon besar di tengah hutan. Itu orang tiba-tiba belok ke arah belakang pohon. Nah, kesempatan itu Dedet manfaatin buat motong jalan dan gak usah muterin pohon. Dan pas si Dedet depan-depanan sama itu orang, dia loncat. Dia tangkap itu orang, dia lihat mukanya, dia cekek. Dia tanya, "Siapa kamu? Kamu ngapain di sawah?" Tapi sosok yang Dedet cekek ini gak ngejawab. Dan ketika Dedet ngelihat semakin jelas siapa orang yang dia cekek ini, kaget dia. Ternyata yang dia cekek ini Abbas. Bingung dia kan, dia tanya, "Ngapain kamu, Bas?" Di situ Abbas cuma bisa nangis. Dia ketakutan terus setengah mati sambil bilang, "Maaf bang, Abbas disuruh." Di situ Dedet langsung ngelepas cekekannya dan di situ dia langsung tahu siapa nih yang udah nyuruh Abbas. Ya siapa lagi kalau bukan Buyung sama temennya itu, Supardi. Habis itu Dedet ngebantuin Abbas ini buat bangun dan bilang ke dia, "Ayo kita pulang. Kamu kasih tahu ke yang lain apa yang terjadi selama ini."
Tapi Abbas ketakutan di situ karena kalau sampai dia ngebocorin ini, Abbas takut kalau dia dibunuh sama ayahnya. Tapi Dedet lagi-lagi berusaha buat nenangin dia di situ. Dia bilang tenang, nanti kita minta perlindungan ke Dato. Kalau perlu kita seret Buyung ini ke penjara. Tapi yang Dedet nggak tahu, Dato udah, ya udah kan. Selesai dari situ, mereka akhirnya jalan pulang tuh. Pengen ngasih tahu yang lain, cuma pas mereka jalan, Dedet sama Abbas ini ngerasa aneh. Karena mereka nggak nemuin area sawah. Padahal jalan yang mereka lewatin itu sama. Tapi kok anehnya mereka ini malah makin masuk ke dalam hutan. Dedet coba buat inget-inget tuh kan. Dia berusaha buat nggak panik. Tapi makin lama mereka jalan, di situ pohon-pohon makin rapet. Dan sama sekali nggak ketemu lagi sama sawah. Mereka terus jalan sampai di satu titik mereka ini malah ketemu sama jurang. Sontak mereka berdua ini kaget. Dan mereka yakin kalau wah ini berarti udah lewat jalan yang berbeda. Ya udah mereka jalan lagi tuh. Dedet sama Abbas sudah saling pegangan di situ. Biar seimbang, biar bisa ngelewatin jurang itu. Tapi sialnya, Dedet gak sadar kalau ada akar yang ngejorok keluar. Dan itu ngebuat dia hilang keseimbangan. Dan sandung lah. Dan yang terjadi selanjutnya, ya mereka berdua masuk ke dalam jurang. Dedet refleks langsung pelukin si Abbas tuh kenceng-kenceng buat ngelindungin Abbas ini sampai mereka ini keguling-guling tuh ke bawah. Cukup lama tuh mereka guling-guling bet sampai dak. Mereka berhenti di tanah yang bisa dibilang udah landai. Dedet di situ merem kan. Jadi pas jatuh itu dia merem. Nah, terus dia melek nih. Dia bingung. Kok langit di situ cerah? Perasaan tadi itu mereka malam-malam. Warnanya itu kuning langitnya dan sama sekali nggak ada awan. Dia lihat lagi ke sekeliling ini kan. Di situ dia makin sadar kalau ternyata dia ini ada di sebuah ladang jagung. Di sebelahnya dia itu masih ada Abbas yang belum sadar sama sekali. Dedet coba bangunin tuh Abbas kan. Bas, bangun, bangun. Abbas sadar tuh. Dia bangun begini. Dia lihat ke sekeliling kan. Dia nanya, ini di mana bang? Ya Dedet jawab lah, abang juga nggak tahu. Baru kali ini dia ngelihat yang kayak gitu di bukit. Nah pas mereka berdua masih loading gitu ya, tiba-tiba dari arah samping nih, pohon-pohon jagung tiba-tiba gerak. Kayak ada yang lagi jalan ke arah mereka. Dedet yang sadar ngelihat itu, langsung berdiri terus masang kuda-kuda nih, takutnya itu hewan buas. Cuma pas nggak tahu itu sosok atau apa yang semakin nggak deket ke arah Abbas sama Dedet, tiba-tiba sosok itu belok. Dan Dedet lihat kalau itu orang, manusia. Teriaklah dia kan, tunggu, tunggu. Dia gendong tuh Abbas. Sontak Dedet kejar itu orang kan, dan mereka berdua ngeliat. Itu orang rambutnya panjang, kulitnya coklat, pakai baju putih, terus nggak pakai sendal. Mereka kejar itu orang dan pas sampai di ujung ladang jagung, tanah di situ berubah jadi lumpur. Ngelewatin lumpur berat dong, tapi sekuat tenaga tuh Dedet coba buat lari. Tapi sayangnya itu sosok cepet banget buat dikejar. Dan mereka ngeliat sosok itu lari ke arah sebuah perkampungan. Dedet ngos-ngosan di situ kan, dia atur nafas sambil ngecek tuh si Abbas yang dia gendong. Aman Bas, aman. Dedet nggak salah lihat, di depan dia itu kurang lebih ratusan meter ya. Itu kayak ada semacam perkampungan. Tapi Dedet sama sekali nggak kenal itu kampung mana. Nah pas mereka berdua mau jalan lagi, Abbas nyeletuk. Bang, coba lihat jejak itu bang. Itu kan jejak orang yang kita kejar tadi. Dedet lihat, bener. Itu jejak si orang tadi, nyetak di lumpur. Nah di situ dia anjir merinding, gue sialan bener juga. Nah di situ dia sadar, kok jejaknya malah ngadep ke arah mereka. Kalau ini orang lari menjauh, harusnya tapaknya itu ke depan dong. Kok ini ke sini? Nah di situ Abbas keinget sama ceritanya Datuk Pagar Alam. Yang ada di pikiran dia waktu itu, apa jangan-jangan ini orang Bunian? Nah kita pindah ke ayahnya Guntara atau Bagindo Sati sekarang. Nah jam udah nunjukin mendekati subuh. Baginda Sati sama Firman nggak nemuin petunjuk apa-apa di situ. Akhirnya mereka balik nih ke rumahnya Datuk Pagar Alam. Cuma pas sampai di sana nggak ada satupun anggota kelompoknya Datuk yang balik.
Dan rumahnya Dato juga kosong. Bingung dong Bagi Dosati. Kemana nih orang-orang? Kok belum pada balik? Firman juga jawab, nggak tahu nih. Mungkin karena udah pulang duluan, karena kita kan tadi agak lebih lama dari biasanya. Nah, Bagi Dosati nggak mikir yang aneh-aneh di situ. Dia setuju mungkin udah pada pulang duluan. Ya udah kan, akhirnya Bagido ngajak pulang dulu tuh. Karena paginya beliau ini mesti nganter anak sekolah. Ya udah kan, selesai dari situ mereka bubar. Dan si Firman ini pulang ke rumah. Dia mau nanya nih ke bapaknya, takutnya kelompoknya si Dato ini ngelakuin hal yang sama. Kayak Bagi Dosati. Assalamualaikum Pak. Di situ anehnya, di rumahnya Firman ini gak ada jawaban sama sekali. Dan rumahnya itu kedengaran kosong, gak ada suara apa-apa dari dalam rumah. Harusnya Pak Soleh ini udah pulang duluan. Pas Firman coba buat buka pintu, krek, ternyata pintunya itu gak dikunci. Dia dorong lah itu pintu kan, kok berat banget kayak ada yang ngeganjel. Firman dorong itu pintu kan sampai kebuka celah dikit. Dan pas dia lihat ke dalam celah pintu itu, teriak dia. Bapak! Oke teman-teman, itulah part 2 dari cerita Bukit Orang Bunian ini. Jadi pertanyaan, apa yang terjadi sama bapaknya Firman ini? Kenapa kok si Firman teriak? Dan yang jadi pertanyaan juga, apakah si Dato Pagar Alam ini benar-benar udah meninggal? Dan apakah kampung atau pemukiman yang dilihat sama Dedet dan Abbas itu adalah kampung orang Bunian? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya.